di sini dalam Ulangan 18 ini ayat 9 sampai 13 saya sudah simpulkan dalam beberapa poin-poinnya, yaitu yang pertama adalah praktek mempersembahkan anak kepada dukun, mempersembahkan anak kepada berhala, mempersembahkan anak kepada dewa ini atau dewa itu adalah praktek penyembahan berhala. Ada anak yang waktu kecil sering sakit-sakitan, sehingga orang tuanya itu tidak tahu lagi harus bagaimana. Mereka mungkin juga tidak terpikir untuk bawa dia ke hamba Tuhan untuk didoakan, atau mungkin karena saking di kampung itu pengaruh mistisnya masih lebih kuat, sehingga cenderung lebih percaya kepada berhala, dukun daripada dokter atau hamba Tuhan. Sehingga waktu anaknya sakit-sakitan bukan dibawa ke dokter atau hamba Tuhan didoakan, melainkan dibawa ke dukun. Ya, kemudian diangkatlah dia menjadi anaknya dukun atau cucunya dukun, atau anaknya dewa ini atau dewa itu, atau cucunya dewa ini atau dewa itu. Bahkan ada yang mungkin memberi nama kepada anak ini, ada dukun yang memberi nama kepada anak yang dipersembahkan kepada dia atau dibawa untuk ditolong oleh dia. Sehingga namanya adalah nama pemberian dukun. Ya, maka itu juga berarti dukun dan roh-roh jahat yang disembah dia punya akses atas anak yang diberi nama itu. Karena itu istilahnya itu diserahkan kepada dia. Sehingga dia punya otoritas, wewenang, punya akses untuk masuk dan berbuat apa saja yang dia mau atas anak itu karena dia merasa berhak. Karena pernah diserahkan kepada dia. Ya, nah kemudian begitu juga dengan anak yang menjadi cucu daripada dewa tertentu atau dewi tertentu, ya itu juga berarti dewa atau dewi yang semuanya itu adalah kategori penyembahan berhala, roh-roh jahat, itu juga punya hak akses, punya hak untuk bisa mengakses hidup daripada anak yang menjadi cucu daripada dewa itu atau diberi nama atau pernah ditolong oleh dewa-dewi itu. Ya, jadi kalau ada di antara kalian semua yang waktu kecil pernah dibawa orang tua untuk disembuhkan oleh dukun atau diberi nama oleh dukunkah atau dewa atau dewi tertentu, maka kalian harus terbuka dan jujur untuk didoakan supaya bisa dibebaskan dari akibat dari penyembahan berhala yang berupa kutuk keturunan itu, ya. Nah, sementara di gereja itu ada namanya penyerahan anak. Ya, harusnya anak kecil itu bukan dibawa ke dukun. Walaupun dia sakit-sakitan jangan dibawa ke dukun. Harusnya itu diserahkan ke gereja. Makanya di gereja itu ada namanya penyerahan anak. Kapan itu terjadi? Waktu dia kecil, ayah dan ibunya membawa anak ini di gereja kepada Tuhan. Kemudian biasanya didoakan secara khusus oleh hamba Tuhan untuk diserahkan kepada Tuhan, dan orang tua berkomitmen untuk mendidik anak ini dalam takut akan Tuhan. Itulah prosesi penyerahan anak di gereja, dan itulah yang harusnya dilakukan, bukan dipersembahkan kepada dukun atau dewa dan dewi itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah petenung atau meramal. Ya, ini ada hubungannya dengan meramal untung atau malang dalam kehidupan. Banyak orang yang ingin tahu apakah dia perjalanan hidupnya itu beruntung atau malang, sehingga mereka memberi diri kepada dukun-dukun atau roh atau peramal-peramal untuk meramal nasib mereka. Dan setiap orang yang memberi diri untuk diramal oleh tukang ramal, maka itu dia terlibat dalam praktek penyembahan berhala, dan dia akan menerima akibat dari penyembahan berhala itu karena dia menduakan Tuhan, berarti dia nggak percaya sama Tuhan. Dia lebih percaya kepada peramal, dia menyerahkan masa depannya kepada peramal, sehingga itu adalah perbuatan menduakan Tuhan, sehingga akan ada akibat kutuk yang turun atas dia dan keturunannya sampai keturunan ketiga dan keempat. Ya, kemudian juga namanya lagi berikut penelaah. Kita mengistilahkan dengan penelaah. Ya, penelaah itu sama dengan meramal nasib, meramal masa depan, tafsir mimpi, garis tangan, meramal garis tangan dan lain sebagainya. Semua itu adalah praktek penyembahan berhala. Jangan pernah memberi diri ya saudara untuk diramal oleh tukang ramal, meramal garis tangan kah, tafsir mimpi kah, ya, atau saking pengen tahu tentang masa depan, kemudian saudara beri diri diramal, ya itu adalah semua perbuatan-perbuatan penyembahan berhala dan ada akibatnya sampai keturunan ketiga dan keempat.
Nah, saya ingin ceritakan kepada kalian ada kesaksian yang luar biasa dari seorang peramal yang bertobat. Ya, dia ini namanya Yusuf Harun. Kalian nanti bisa cek namanya di Google, kesaksiannya ada di sana. Dan juga di YouTube itu kalau kalian ketik Yusuf Harun akan keluar semua video-videonya, kesaksian-kesaksiannya yang luar biasa. Ya, ya dia berasal dari Singkawang, Kalbar ini. Dia adalah keturunan Tatung ya yang punya ilmu kebal. Kemudian pindah ke Jakarta dan buka praktek meramal di Jakarta. Dan pada masa dia, saya lupa apa tahun 80 atau 90-an, itu sangat laris di kota Jakarta. Sangat populer dan sangat terkenal. Banyak orang datang antri memberi diri untuk diramal. Karena ramalannya itu akurat, tepat, dan sering terjadi persis seperti yang dia ramalkan. Ya, begitu kisah latar belakang dari Yusuf Harun. Ya, namun hari ini dia sudah bertobat dan menjadi hamba Tuhan, sering diundang kemana-mana untuk bersaksi dan berkhotbah. Ya, bahkan kami juga pernah membuat penitia untuk mengundang dia datang bersaksi dan berkhotbah di PCC. Ya, nah kisah pertobatannya itu seperti ini ya. Jadi ya suatu hari di tengah kejayaan dia sebagai tukang ramal, dia mempunyai seorang anak laki-laki, anak pertama yang sangat dia banggakan. Ya, saya yakin bahwa di setiap suku kalau punya anak pertama laki-laki itu bangganya luar biasa. Termasuk si Yusuf Harun ini punya anak laki-laki pertama, betapa bangga dan senangnya ya karena punya anak pertama laki-laki. Nah, tetapi waktu anak ini masih kanak-kanak, tiba-tiba anak ini menderita sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit, ya, saking sayang sama anak ini, dia nggak izinkan orang lain menjaga, dia sendiri berkorban siang malam nggak pulang-pulang, pokoknya dia stay di rumah sakit menjaga anak laki-laki pertama kesayangannya. Tapi ya kenyataan berkata lain, anak ini yang dia sayang sekali, yang dia banggakan, meninggal. Ya, setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit, ternyata meninggal. Nah, ketika anaknya ini meninggal, di situ dia mulai tergoncang dan timbul pertanyaan di dalam hatinya, ya, kenapa anaknya bisa meninggal padahal dia bisa meramal nasib orang lain dan orang lain itu berubah nasibnya dan jadi baik. Kenapa giliran dia dalam kesulitan, anak yang dia sayang sakit, kok dewa-dewi yang dia sembah selama ini kok sepertinya tinggal dia membisu dan tidak menolong dia. Sehingga itu menjadi suatu big question ya, pertanyaan yang besar di dalam hati dan pikirannya. Kenapa aku tidak ditolong di saat aku butuh pertolongan? Padahal pekerjaanku sehari-hari adalah menolong meramal nasib orang lain. Ya, jadi sudah ada mulai goncangan di hatinya dan juga pertanyaan besar. Ya, namun akal sehatnya juga masih jalan dan dia berkata mungkin ini karena kelalaian. Karena faktor normal kelalaian kami kurang hati-hati dalam menjaga dia dan lain sebagainya. Ya, sehingga setelah lewat masa kesedihannya dia bersepakat lagi dan istrinya untuk mengharapkan anak yang kedua. Dan kali ini mereka berkomitmen untuk lebih ekstra hati-hati lagi. Kalau diizinkan punya anak lagi, mereka akan ekstra hati-hati dan lebih rajin lagi kontrol ke dokter. Ya, tidak lama kemudian istrinya mengandung lagi anak kedua dan sesuai komitmen mereka, mereka ekstra hati-hati, baik itu dalam makanan, menjaga kesehatan dan juga rajin sekali check up ke dokter. Ya, begitu hati-hatinya mereka. Ya, nah pada kehamilan bulan kesekian, tiba-tiba anak ini mengalami gangguan di dalam kandungan, sehingga itu perlu dirawat. Singkat cerita, istrinya dibawa ke rumah sakit, dirawat lagi beberapa hari di sana, dan kenyataan berkata lain lagi. Anaknya ini yang kedua meninggal di dalam kandungan. Wah, makin terguncanglah hati daripada Yusuf Harun, seorang peramal yang populer dan terkenal ternama di Jakarta. Pertanyaannya makin besar dan kegoncangan di dalam hatinya makin luar biasa. Ya, mengapa saya sudah menolong banyak orang, giliran saya kok nggak ditolong? Kira-kira seperti itu ya. Nah, dalam kegalauannya, kepanikan dan kegelisahan, kekecewaannya, ya, tiba-tiba dia mendengar suara. Ya, dan akhirnya dia menyadari bahwa itu ada suara Tuhan yang buat dia bertobat. Suara itu bilang begini, ya, mati 1000 anak belum cukup.
Ya, jadi jangankan mati 2, mati 1000 pun, kalau engkau bisa melahirkan 1000, mati 1000 pun belum cukup. Karena yang kau buat itu selama ini adalah jahat di mataku, kata suara itu. Wah, dia mulai tergoncang, penuh dengan pertanyaan, saya kan nolongin orang, yang meramal nasib orang dan nasib orang itu jadi baik seperti yang saya ramalkan. Kenapa Tuhan bilang itu jahat? Ya, karena tidak ada black magic, white magic. Ya, kenapa? Karena itu adalah sumbernya bukan dari Tuhan, melainkan daripada roh-roh jahat. Ya, walaupun ada hasil dari ramalan itu, tetapi tidak membawa orang itu lebih dekat kepada Tuhan, tetapi membawa orang itu menjauh dari Tuhan, lebih dekat kepada roh jahat dan roh peramal. Ya, seperti itu. Jadi suara itu, pernyataan yang bilang mati 1000 pun tidak cukup karena yang kau buat itu adalah jahat di mataku, membuat dia berbalik, bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Singkat cerita, dalam proses yang berikutnya, kemudian dia bertobat, menyerahkan hidup kepada Yesus, dan sekarang dia melayani Tuhan sebagai penginjil hamba Tuhan dan bersaksi di berbagai gereja, diundang kemana-mana untuk berkhotbah. Ya, kisah seorang peramal. Jadi itu bukan orang yang diramal ya, ini peramalnya yang bersaksi seperti itu ya. Jadi jangan pernah saudara pergi ke tukang ramal, meramal masa depan saudara, dengan berbagai cara, meramal garis tangan kah, atau cari jodoh kah, ingin tahu masa depan, jangan pernah lakukan. Ya, karena itu adalah jahat di mata Tuhan. Kenapa jahat? Karena sumbernya bukan dari Tuhan. Ya, kemudian hasil daripada ramalankah atau pertolongan daripada dukun itu tidak membawa seseorang makin dekat kepada Tuhan, justru membawa orang itu makin jauh dari Tuhan. Ya, jadi sumbernya dan hasil daripada berhala itu tidak membawa orang makin dekat kepada Tuhan. Ya,